Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita dianugerahi oleh Allah begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat hidayah dan taufik, sehingga pada malam ini kita bisa duduk tinggal sejenak setelah kita melaksanakan salat maghrib untuk memulai kembali kajian rutin kita yang selama bulan Ramadan kita tidak laksanakan. Insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji tentang ketakwaan hakiki menuju tegaknya Islam kafah. Kenapa ini penting? Karena belum lama berselang kita telah melaksanakan puasa Ramadan, yang mana puasa Ramadan atau bulan Ramadan itu keseluruhan waktunya dan amaliyah di dalamnya menjadi wahana untuk mencapai ketakwaan. Sebagaimana firman Allah yang sudah sering kita dengar, sudah banyak diulas, dibahas oleh para asatizah, para muballigh. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu harapan kita, puasa kita dan seluruh rangkaian amalia Ramadan pada bulan Ramadan yang lalu betul-betul membuahkan hasil bagi kita. Bukan sekedar amaliyah kita itu diterima oleh Allah dan diberikan ganjaran pahala yang besar, tapi lebih dari itu kita pun berharap ketakwaan itu betul-betul terwujud dalam diri kita sebagai buah dari ibadah puasa yang kita jalani, yang mana kalau itu berhasil kita raih, mestinya itu menjadi modal yang penting bagi kita untuk melangkah pada level yang lebih tinggi lagi sebagai seorang muslim dan lebih luas sebagai bagian dari umat Islam secara keseluruhan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan seorang muslim, persoalan takwa itu adalah persoalan yang sangat vital.
Dan kenapa ini menjadi vital? Karena bisa dikatakan bahwa keseluruhan amaliyah itu, segala bentuk ibadah itu, bahkan perwujudan keimanan itu dalam realitas kehidupan itu mesti bermuara pada takwa. Yakni dengan diamalkannya keseluruhan aturan Islam, keseluruhan ajaran Islam, baik dalam konteks akidah maupun dalam konteks ibadah. Nah, saking pentingnya persoalan takwa ini juga, takwa itu menjadi satu wasiat yang harus selalu disampaikan oleh khatib setiap Jumat. Ini perkara yang sangat vital dan bisa dikatakan materi khutbah setiap Jumat itu tema sentralnya sebenarnya takwa. Tema sentralnya itu takwa. Nah, tentu menjadi penting bagi kita memahami apa sebenarnya takwa itu. Secara bahasa takwa itu berasal dari kata wikayah, dari kata kerja waka yaki wikayah. Dari sana kemudian terbentuk kata at-taqwa. Waka dalam bahasa Arab itu secara sederhana artinya melindungi diri. Upaya untuk melindungi diri dari perkara yang kita takuti. Makanya seringkali kata takwa dalam Al-Quran itu diterjemahkan menjadi takutlah. Takutlah. Atau berhati-hatilah. Wattaqu fitnatan. Itu di surah Al-Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan fitnah, bencana atau dosa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian. Itu diterjemahkan takutlah. Imam Ali bin Abi Thalib ketika mendefinisikan takwa itu menyebut 4 dimensi. Dan yang pertama disebut itu persoalan rasa takut ya. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan at-taqwa takwa itu adalah al-khauf minal jalil, rasa takut kepada al-jalil, zat yang maha mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut al-khauf. Dengan rasa takut itu manusia akan berupaya untuk melindungi diri pada apa yang ditakuti. Apa yang ditakuti dari Allah dalam konteks ini adalah murka dan azabnya. Murka dan azabnya. Nah, sehingga dari kata inilah kemudian para ulama tidak jauh-jauh dari pengertian bahasa ini ya. Sebagian ulama memahami bahwa takwa itu adalah upaya untuk melindungi diri dari murka dan azab Allah dengan jalan melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Nah, ini ketemu antara makna takwa menurut bahasa dan makna takwa menurut syariat yang banyak dikemukakan oleh para ulama. Nah, takwa, rasa takut itulah yang kemudian membawa manusia, orang yang bertakwa itu menjadi sangat berhati-hati dalam kehidupan ini. Makanya di suatu waktu menurut satu riwayat Abu Hurairah atau Ubay bin Ka'ab itu ditanya, apa itu takwa? Beliau itu tidak langsung menjawab kepada si penanya tadi. Beliau malah balik bertanya, pernahkah engkau melalui jalan yang penuh duri? Nah, orang itu mengatakan iya. Apa yang kau lakukan ketika melewati jalan yang penuh duri itu? Orang yang bertanya tadi mengatakan, ya saya akan sangat berhati-hati. Saya akan menghindari duri atau menyingkirkannya kalau saya lihat. Abu Hurairah mengatakan itu takwa, itulah takwa. Sikap hati-hati dalam kehidupan. Ya. Nah, level tertinggi dari orang takwa itu adalah dia akan sangat berhati-hati, saking hati-hatinya. Perkara yang tidak haram sekalipun akan ditinggalkan. Ya.
perkara yang mubah, apalagi yang makruh itu akan ditinggalkan. Bukan hanya perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sejalan juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazara lima bihil ba'sa. Tidaklah seorang hamba itu, kata Nabi, mencapai derajat muttaqin sampai dia meninggalkan perkara yang tidak terlarang karena khawatir terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna takwa secara sederhananya seperti itu. Di sisi yang lain ada perintah Allah dalam surah Ali Imran ayat 102 itu yang sering diulang-ulang oleh para khatib setiap khutbah Jumat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, sebagian mufassir membandingkan ayat ini dengan firman Allah dalam surah At-Taghabun ya. Di situ ada Attaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ya. Sebenarnya kalau mau diterjemahkan ayat itu lebih tepat kalau diterjemahkan semaksimal kemampuan kalian. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Ya. Sebagian ulama memahami bahwa surah Ali Imran ayat 102 tadi itu dihapus oleh surah Taghabun ayat 10 ya kalau saya tidak salah. Jadi ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu terhapus hukumnya oleh surah Taghabun wattaqullaha mastata'tum. Ini diantaranya misalnya dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak. Ya, dua ayat ini tidak bertentangan satu sama lain. Ya. Justru ketakwaan hakiki, ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa itu pada tingkat di mana batas akhir kemampuan atau batas maksimal kemampuan kita bisa melakukan. Nah, itulah takwa yang sebenar-benarnya takwa yang diperintahkan Allah dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya. Jadi penafsiran ini diantaranya dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa tidak bertentangan dua ayat ini dan tidak yang ayat yang satu tidak terhapus oleh ayat yang lain. Semuanya dua-duanya saling melengkapi. Jadi ketakwaan hakiki itu memang di surah Al Imran ayat 102 itu menurut penafsiran sebagian sahabat itu memang sangat berat. Yakni mengingat Allah dan tidak melupakannya sedetik pun ya. Itu ada penegasannya. Mengingatnya dan tidak melupakannya. Menaatinya dan tidak mendurhakainya. Mengimaninya dan tidak mengingkarinya. Nah, ini surah Al-Imran 102 ini agak berat kalau dipahami seperti itu ya. Mana ada manusia yang bisa mengingat Allah setiap detik tanpa lupa sedikit pun. Makanya sebagian ulama mengatakan ini Ali Imran 102 ini sudah dihapus oleh At-Taghabun ayat 10. Nah, terlepas dari itu, dari surah Ali Imran ayat 102 ini kemudian ulama memberikan penafsiran definisi takwa itu dalam kalimat yang sederhana ya. Tetapi susah untuk kita realisasikan, apalagi dalam kehidupan hari ini yang tidak didasarkan pada Islam. Kita hidup saat ini dalam sebuah atmosfer kehidupan yang sangat sekularistik ya. Apa-apa itu dicoba dipisahkan agama ya. Agama tidak usah ikut-ikut campur ya, persoalan kehidupan ya. Kalaupun diberikan ruang untuk agama itu sebatas
pribadi, hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Dibatasi di masjid, dibatasi di bulan Ramadan. Ya. Kalau di bulan Ramadan itu rame. Ya. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketaatan. Tapi di luar Ramadan sudah sangat jarang disampaikan, diingatkan. Nah, seperti itulah memang kehidupan yang didasarkan pada paham sekularisme, dan kita sekarang hidup di dalamnya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari surah Ali Imran 102 itu ulama mengatakan takwa itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Nah, kalau itu diwujudkan, maka secara otomatis pula perintah Allah di surah Al-Baqarah 208 itu akan terpenuhi. Di surah Al-Baqarah ayat 208 Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berislam secara kafah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Artinya amalkanlah Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, 100%, dan tidak dicampur aduk dengan yang lain. Murni, tidak ada campuran dengan yang lainnya. Ini kalau kita telusuri asbabun nuzul, ya, latar belakang turunnya ayat Al-Baqarah 208 ini, itu turun di Madinah. Nabi SAW didatangi oleh pemuka agama Yahudi. Mereka datang kepada Nabi hendak menyatakan masuk Islam. Ya Rasulullah, kami membenarkan Islam, kami mau masuk Islam, tetapi biarkanlah kami tetap mempelajari, membaca dan mempelajari Taurat setiap hari Sabtu. Jadi ada syaratnya, mau masuk Islam, tetapi ajaran Yahudi juga sayang juga kalau mau ditinggalkan seluruhnya. Apa jawabannya? Inilah jawabannya, ayat ini turun. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Ada banyak penafsiran terkait dengan ayat ini. Ada yang menafsirkan udkhulu fis silmi kafah itu dari dua sisi, lahir dan batin. Anggota tubuh melaksanakan, batin membenarkan dan meyakini dan membenarkan. Ada juga penafsiran yang lain. Udkhulu fis silmi kafah itu diartikan seluruh anggota tubuh itu harus masuk Islam. Tangannya masuk Islam, kakinya masuk Islam. Nah, itu penafsiran yang ada. Tapi kalau kita kembali pada asbabun nuzul tadi, menjadi jelas bahwa Islam kafah yang diperintahkan itu adalah maknanya kita menerapkan, mengamalkan Islam itu secara keseluruhan, secara totalitas, 100%. Tidak dibenarkan bagi kita untuk mengambil Islam ini hanya 99%. Karena kalau 99% artinya tidak kafah. Kafah itu 100%. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah kajian maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tantangan kita hari ini, karena sesungguhnya kalau kita berbicara penerapan Islam, pengamalan dan penerapan Islam secara kafah, itu ada banyak hambatan yang akan menghadang di depan kita. Mungkin secara individual, ya, ketakwaan itu bisa kita wujudkan dalam artian hukum-hukum, perintah Allah, larangan Allah yang ditujukan kepada kita sebagai pribadi muslim, itu bisa kita laksanakan. Tetapi kalau kita kembali pada kesempurnaan Islam itu sendiri, ternyata di sana ada 3 dimensi hubungan yang diatur oleh Islam. Bukan hanya hubungan manusia pribadi dengan Tuhannya,
Tapi ada juga hubungan manusia dengan sesamanya manusia dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Hubungan manusia dengan Tuhannya itu yang bisa kita laksanakan. Karena taklifnya, beban hukumnya itu ditujukan kepada individu. Kita orang per orang, secara individual, secara pribadi-pribadi. Salat bisa kita laksanakan, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, bersedekah, tilawah Quran, bisa kita laksanakan. Begitupun hubungan yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Di antaranya hukum yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh, yang haram dimakan. Apa yang halal dan apa yang haram diminum. Secara pribadi kita bisa amalkan itu. Begitupun tentang pakaian yang diatur dalam Islam, bisa kita laksanakan secara individual. Karena tidak terkait dengan orang lain dan tidak terkait dengan faktor yang lain yang menjadi menjadi metode untuk mengamalkannya. Lain halnya kalau ajaran Islam atau hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Nah, ini yang sulit kita terapkan hari ini. Hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Yang mana justru dalam dimensi inilah porsi terbesar dari syariat Islam. Jadi kalau kita melihat porsi dari ketentuan syariat itu justru mayoritasnya, kebanyakannya itu berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya manusia. Bagaimana kehidupan sosial, bagaimana pergaulan antar tetangga, bagaimana pergaulan dengan lawan jenis, yang mahram seperti apa, yang non mahram seperti apa. Bagaimana bentuk hubungan dengan sesama muslim, hak-hak dan kewajiban atas mereka. Dengan non-muslim seperti apa. Itu dalam kehidupan sosial. Begitupun dalam kehidupan ekonomi. Ini juga memakan porsi yang banyak dari ketentuan syariat. Bagaimana kita memperoleh kepemilikan dari tidak ada menjadi ada, dan bagaimana kita mengelola dan mengembangkan kepemilikan. Kita sudah punya harta, bagaimana mengembangkannya. Itu semua diatur dalam Islam. Yang mana dalam prinsip muamalah itu diantaranya misalnya jangan sampai terjadi kezaliman satu pihak atas yang lain. Makanya dalam Islam akad-akad muamalah itu sangat jelas. Karena jangan sampai satu pihak menzalimi pihak yang lain. Apalagi kalau urusan harta, ini tidak selesai di dunia, akan berlanjut di akhirat. Sekalipun di akhirat uang itu sudah tidak laku, tapi sengketa yang berkaitan dengan harta di dunia itu akan masih berlanjut di akhirat. Nah ini. Begitupun terkait dengan kehidupan politik dan pemerintahan, itu juga ada aturannya dalam Islam. Seperti apa seharusnya syarat-syarat pemimpin itu. Apakah perempuan itu boleh jadi kepala negara, jadi penguasa? Nah, itu semua ada aturannya. Apakah orang kafir boleh menjadi penguasa atas orang Islam? Nah, ini semua berhubungan dengan dimensi manusia, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Begitu juga tentang politik luar negeri, bagaimana negara Islam berhubungan dengan negara kafir. Sekarang ini tidak jalan. Tidak jalan karena negara-negara yang ada di dunia, termasuk negeri-negeri Islam yang ada hari ini, tidak mendasari negaranya pada asas Islam.
Sehingga jalinan hubungan dengan negara lain pun tidak dasarkan pada Islam. Yang mestinya jadi musuh dijadikan kawan. Negara yang masih berlumuran darah kaum muslimin justru ada hubungan diplomatik dengan negara itu, baik secara terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Sudah menjadi rahasia umum hari ini. Negara-negara Arab itu sebagian besarnya menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Padahal kita tahu Israel ini membantai kaum muslim Palestina. Nah ini ketika kita tidak mengamalkan Islam, maka akibatnya jadi sangat fatal terhadap umat ini. Sampai ada anekdot yang mengatakan kenapa Israel itu yang satu itu tidak bisa dikalahkan oleh negara-negara Arab. Paling tidak ada 7 negara Arab di sekitar wilayah Palestina. Ada Mesir, Yordania, Lebanon, segala macam ya. Kenapa? Karena negara-negara Arab itu bertujuh, sementara Israel itu bersatu. Ya, di belakang Israel itu ada Amerika, Prancis, Inggris. Mereka bersatu. Sementara negara-negara Arab itu bertujuh. Ya. Nah ini tamparan keras buat kita umat Islam. Ya. Bagaimana mungkin umat yang besar ini yang saat ini jumlahnya 2 miliar itu tidak bisa menghentikan kebiadaban entitas Zionis Yahudi yang jumlah penduduk mereka itu tidak sampai 10 juta. Tentaranya tidak sampai 2 juta. Umat Islam 2 miliar. 1 banding 1000. Bagaimana mungkin ya itu bisa terjadi? Nah ini semua disebabkan tidak terlepas pada ketakwaan kita hari ini yang belum terwujud secara maksimal. Dalam artian belum bermuara pada tegaknya Islam secara kafah. Nah untuk itulah memang diperlukan perjuangan ya terkait dengan tegaknya Islam kafah, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan sesama manusia. Itu memang dibutuhkan faktor lain. Nah Islam itu punya metode. Islam itu punya metode untuk bagaimana Islam itu diterapkan. Nah dalam hukum syariat itu sebenarnya ada 2 hal. Ajaran Islam itu dari sisi hukum dan pelaksanaannya itu sebenarnya ada 2. Ada yang disebut dengan fikrah, konsep, dan ada yang disebut dengan thariqah, metode. Bagaimana caranya konsep itu diterapkan. Bagaimana caranya konsep itu betul-betul menjadi realitas dalam kehidupan. Itu yang disebut dengan thariqah. Nah Islam sebagai agama yang sempurna itu menjelaskan 2 hal ini, baik dari sisi konsepsi maupun dari sisi metodologinya, thariqahnya. Nah thariqah itu bagian dari hukum syariat yang kita pun harus terikat dengan itu. Tidak boleh sembarang ya. Masing-masing hukum itu memang sebenarnya punya metodenya. Apakah itu misalnya metode pembuktiannya, metode penerapan sanksinya dan lain sebagainya, siapa yang berhak mengadili dan lain sebagainya kan ada. Jangankan hukum Islam, hukum-hukum di luar Islam pun seperti itu. Misalnya ada orang yang mencuri, tentu menurut hukum positif yang berlaku tidak dibenarkan warga negara itu main hakim sendiri. Tidak dibenarkan. Ada orang yang mencuri, kita tangkap kemudian kita gebukin, ya masih mending kalau digebukin, kalau sampai dibakar. Dan itu kejadian di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi rasa keadilan yang harapan akan terwujudnya keadilan di negeri ini makin hari itu makin memudar, sehingga banyak orang mengambil jalan pintas. Yang terjadi kemudian pengadilan jalanan.
Mereka tidak percaya lagi pada sistem hukum yang ada dan peradilan yang ada. Mengambil jalan pintas, main hakim sendiri. Jelas ini secara hukum tidak dibenarkan. Dalam Islam pun seperti itu. Misalnya dalam Al-Quran ada perintah untuk menjatuhkan hukum potong tangan bagi pencuri. Itu surah Al-Maidah ayat 38 ya. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Itu baru konsep. Tapi bagaimana itu diterapkan, bagaimana itu sanksi itu diberlakukan, siapa yang mengeksekusi, itu semua ada ketentuannya dalam Islam. Tidak berarti kalau ada orang mencuri tetangga kita misalnya, kita ambil kemudian kita rame-rame ya, dipotong tangannya. Ya. Tidak bisa. Itu harus ada proses yang masuk dalam thariqah. Harus ada proses pembuktian, harus ada 2 orang saksi yang melihat kadar yang barang yang dicuri itu minimal 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram, 4/4 gram emas murni. Sekarang harga emas berapa? 1.200.000 ya. Nah, ini juga luput dari perhatian kita. Harga emas sekarang 1.200.000. Dolar 16.000 lebih. Di zaman Soeharto itu 15.000 dolar itu sudah lengser. Seluruh Indonesia sudah demo. 15.000 dolar ketika itu. Soeharto jatuh. Hari ini 16.000 dolar masih santai-santai. Masih ada yang bilang Indonesia baik-baik saja. Nah, ini ancaman krisis ekonomi di depan mata. 16.000 dolar sekarang, Pak. Jadi kalau 4,25 gram kali 1,2 juta sekitar berapa? 4,8 tambah 6. Berarti 5,4 ya. 5,4 juta. 1 dinar. 1/4 dinar berarti 125 1.260 ya kalau tidak salah. Jadi kalau mencuri lebih dari nilainya lebih dari 1.260.000 itu baru potong tangan. Itu pun harus dibuktikan dan harus melalui proses persidangan. Nah, itulah Islam, semuanya serba jelas aturannya. Nah, kalau kita tidak memahami secara sempurna, yang muncul di tengah masyarakat, oh itu hukum Islam itu kejam. Kejam, potong tangan. Padahal tidak semua orang yang mencuri itu dipotong tangan. Itu pun harus memenuhi syarat-syarat pencurian. Diambil di tempat barang itu disimpan. Harus dicuri di tempat penyimpanannya. Kalau ada orang parkir motor di luar pekarangannya, kemudian dicuri, itu tidak masuk pencurian. Tidak masuk pencurian. Kecuali kalau motornya diparkir di garasi. Nah, itu kemudian ada yang mencuri, itu masuk kasus pencurian. Kalau diparkir di luar pekarangan, apalagi di pinggir jalan, itu tidak masuk. Itu di pengadilan tidak akan dijatuhi hukum potong tangan. Nah, begitulah indahnya Islam ini ketika diterapkan secara kafah. Dan hukum-hukum itu satu sama lain terkait dengan satu sama lain saling terkait. Ya. Misalnya tadi, kita akan membayangkan begitu kejamnya hukum Islam, potong tangan kalau ada orang mencuri. Padahal ketika sistem Islam diterapkan secara kafah, hampir bisa dipastikan, ya. Hampir mustahil ada orang yang mencuri. Sekarang orang mencuri untuk apa sih? Untuk sesuap nasi istilahnya kan? Ya, untuk bertahan hidup. Dalam Islam itu apa masalahnya? Ada orang berutang dibayarkan dari harta zakat. Ya. Al-gharimina, ya, itu orang yang berhak mendapatkan harta zakat untuk membayarkan utangnya. Ada orang mencuri hanya untuk makan. Ada juga yang mencuri untuk biaya sekolah anak. Itu sudah banyak kasus juga. Nah, dalam Islam pendidikan itu gratis. Bagaimana dia akan mencuri untuk bayar sekolah, untuk bayar SPP?
Itu dalam sistem Islam. Jadi justru ketika Islam tidak diterapkan secara kafah akan menimbulkan persoalan. Karena satu sama lain hukum-hukum syariat ini sebenarnya saling berkaitan. Dengan penerapan sistem ekonomi Islam, insya Allah tidak ada orang yang mencuri. Dan itu terbukti dalam sejarah panjang umat Islam. Ketika Islam berada di bawah kekhilafahan selama 1300 tahun itu. Selama 1300 tahun menurut penelitian itu hanya ada 200 kasus kejahatan yang dijatuhi hukuman. Bayangkan 1300 tahun khilafah tegak hanya ada sekitar 200 kasus. 13 abad 200 kasus. Kalau dibagi rata berarti setiap 65 tahun baru terjadi satu kasus. Bandingkan dengan kehidupan di Amerika sekarang. Pemerkosaan setiap 18 detik. Kalau dihitung rata-rata. Pembunuhan setiap 5 menit ada pembunuhan. Itu luar biasa. Atau negara-negara, jangan terlalu jauh negara khilafah. Negara Saudi saja yang menerapkan sebagian, tidak juga seluruh hukum Islam itu, sebagiannya saja. Itu angka kriminalitas itu sangat minim. Apalagi kalau bicara kasus pembunuhan. Karena tidak main-main, hukumannya di sana hukum pancung, dipenggal lehernya. Kalau ada yang membunuh, kalau tidak mendapatkan pengampunan dari keluarga si korban atau ahli waris si korban. Nah ini kan sesuai juga dengan perintah Allah dalam surah Al-Baqarah itu ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Ya orang-orang beriman diwajibkan atas kalian hukum qisas berkaitan dengan orang-orang yang dibunuh. Nah inilah pentingnya ketakwaan kita ini untuk kita tingkatkan lebih jauh dalam artian bahwa kita tidak boleh mencukupkan diri. Itu pun kalau kira-kira ketakwaan itu berhasil kita raih lewat Ramadan. Lebih-lebih kalau tidak ya. Kalau kita asumsikan ketakwaan itu terwujud dalam diri kita, sudah seharusnya kita berupaya lebih giat lagi, berupaya lebih sungguh-sungguh lagi agar supaya Islam ini tegak secara kafah. Ketakwaan individu mestinya, ketakwaan hakiki pada level individu mestinya bermuara pada penerapan Islam secara kafah. Bukan orang bertakwa namanya kalau dia tidak merindukan syariat Islam, tegaknya syariat Islam. Saya kadang membayangkan atmosfer Islam ketika diterapkan mungkin kurang lebih sama dengan suasana Ramadan. Tidak ada orang yang menipu, tidak ada sweeping, tidak ada kong kali kong petugas dengan orang yang ditilang. Tidak ada. Tidak perlu ada tilang. Tidak perlu ada tilang. Karena biasanya tilang itu juga sepertinya bukan untuk semata-mata menerapkan hukum. Makin banyak orang melanggar lebih senang. Mestinya makin banyak orang melanggar makin tidak senang mestinya. Nah ini sangat syarat dengan berbagai unsur yang lain yang sebenarnya tidak juga ya membawa perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Nah mudah-mudahan kita berharap ya modal ketakwaan individu yang insya Allah kita raih lewat puasa Ramadan yang lalu dan seluruh rangkaian amaliyahnya betul-betul menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan ini untuk lebih giat lagi berjuang untuk tegaknya Islam ini secara kafah. Karena sebagai orang bertakwa tentu kita sangat khawatir kalau kemudian berbagai bencana itu diturunkan oleh Allah atas kita karena kita berpaling dari syariatnya. Kita tidak mengamalkan Islam secara paripurna. Baik, mohon maaf sesi tanya jawab kayaknya ditiadakan ya, karena waktu yang mendesak. Kiranya inilah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.